Oke, pertama kita ketikkan URL yang apabila sudah punya tinggal klik, tapi kalau tidak punya silahkan diketikkan pada mesin pencarian atau laman pencarian. Yaitu http://daftar underscore ulang underscore magic 2122 ya. Maka akan diarahkan kepada link Google Form. Nah, daftar ulang PPDB SMP Negeri 1 Cikande. Nah, di sini yang pertama adalah email. Email yang dibutuhkan adalah email aktif, karena yang akan mendapatkan notifikasi adalah kepada email tersebut. Saya berikan contohnya di situ, email pribadi yang aktif. Terserah siapapun, email yang penting bisa diakses, dan setelah beres mengirim maka hasil kiriman ini akan diteruskan atau dikirimkan ke email yang akan kita masukkan ini. SM nomor telepon Bapak. Usahakan di sini 3 orang, artinya untuk alternatif ketika nomor Bapak tidak aktif ada nomor ibu, ketika ibu tidak aktif maka ada nomor anak, seperti itu. Dan apabila hanya punya satu nomor dalam keluarga, boleh 3-tiganya menggunakan nomor tersebut. 956 541. Oke, selanjutnya nomor ibu, kemudian nomor anaknya. Ini contoh nomor yang berbeda. Kemudian pilih kelasnya. Kelas ini bisa dilihat pada bukti penerimaan atau bukti kelulusan, diterima atau tidaknya PPDB SMP Negeri 1 Cikande. Contohnya saya kasih contoh kelas A. Beres ya, perhatikan email, nomor, perhatikan untuk diperhatikan pengisiannya, khawatir ada kekeliruan. Ini sebagai contoh. Kemudian pilih berikutnya. Setelah itu pilih identitas anak atau siswa menggunakan sesuai akte lahir ya. Nama lengkap misalkan Muhammad Al-Ghifari. Munir, contoh. Kemudian nama panggilannya siapa, misalkan Munir. Nah, kemudian NISN-nya ada 10 digit ya, 10 digit tertera di surat verifikasi ada ya, atau di rapot atau di surat kelulusan juga ada 10 digit ya. Oke, saya contohkan itu 10 digit. Kemudian nomor induk kependudukan NIK itu bisa dilihat di kartu keluarga. Apabila tinggalnya di Banten maka induknya adalah 36. Kemudian apabila tinggal di Kabupaten Serang maka 04.
Apabila tinggal di Kecamatan Cikande biasanya kodenya 15. Setelah itu setelah kode kecamatan itu kode untuk tanggal lahir, misalkan 25 untuk laki-laki, untuk perempuan itu ditambah 40 berarti 65. Itu 65, bulannya 08, tahunnya misalkan 2009 misalkan. Terus 0 digit ya 3 kali, kemudian nomor urut belakang, biasanya seperti itu kombinasinya. Kemudian kartu keluarga, nomor kartu keluarga tertera paling atas di bawah tulisan kartu keluarga. Sama kombinasinya itu dari sesuai dengan kode wilayah 036, 04, kemudian wilayahnya, kemudian ini tanggal pembuatan kartu keluarganya biasanya digit di sini. Misalkan tanggal 10-nya bulan 9 2015 kali, kemudian misalkan 5. Kemudian nomor registrasi akta kelahiran ini bisa dilihat pada buku akta kelahiran atau surat kelahiran atau akta kelahiran. Setiap akta kelahiran itu bervariasi bentuknya, tapi yang dicari adalah nomor registrasi akta kelahiran. Biasanya ada kombinasi dari huruf, angka, garis miring, atau titik, biasanya seperti itu. Sebentar saya contohkan akta kelahiran. Berdasarkan akta kelahiran ya, ini untuk yang di tahun 2008. Nah, contohnya ini Pak kombinasi 36.04, kemudian titik AL, nah, kombinasinya titik I besar, titik 2008, titik 04, 024, maaf, kemudian 93 kali. Nah ini ada di bagian paling atas setelah kutipan akta lahir berdasarkan akta kelahiran nomor. Kemudian jenis kelamin jelas, kemudian tempat lahir, contohnya Serang atau Jakarta. Kemudian tanggal lahir, pilih. Untuk menentukannya lebih cepat, pilih tahun terlebih dahulu, ada titik 3 di atas. Pilih tahunnya, kita roll. Setiap perangkat HP ya, gadget itu bervariasi bentuknya, macam-macam, tidak seperti yang saya demonstrasikan seperti ini. Tahunnya misalkan 2009. Oke. Bulannya bulan apa? Juni. Ya, tanggalnya sekarang tanggal 10 contohnya. Oke, kemudian agamanya contohnya saya Islam. Kemudian kewarganegaranya WNI jelas, anak keberapa urutan keluarga? Contohnya anak kedua misalkan. Kemudian jumlah saudara kandungnya ya, jumlah saudara kandungnya ada berapa? Apakah Ananda Munir ini punya adik begitu, atau punya adiknya berapa atau kakak berapa, maka jumlah saudara kandung dihitung ya. Misalkan orang tua Munir itu punya saudaranya 2, berarti jumlah keluarga tersebut itu punya anak itu punya 3 orang anak gitu. Kemudian jumlah saudara tiri tidak ada, jumlah saudara angkat tidak ada. Oke, lanjut. Bahasa sehari-hari, gunakan bahasa mana? Misalkan Jawa sini ya, atau bisa pilihan yang lainnya. Kemudian berat badan ya, ini harus diukur karena setiap tahun atau setiap bulan atau setiap hari atau setiap minggu akan berubah-ubah ya. Contohnya adalah berat badannya 45 kg, kemudian tinggi badannya 156 contohnya. Lingkar kepala. Nah, lingkar kepala bisa dihitung dengan cara bapak ibu atau adik ya, atau anaknya itu melingkarkan tali terlebih dahulu ke kepala, 2 jari di atas alis mata ya.
dilingkarkan, setelah itu diukur ke penggaris, maka akan ketahuan lingkar kepala berapa. Itu lebih mudah cara mengukur lingkar kepala. Contohnya 45 cm. Kemudian golongan darahnya O. Kemudian penyakit yang pernah diderita apa, misalkan asma atau panas atau cacar atau lain sebagainya. Saya sini panas misalkan. Kemudian jenis tinggalnya bersama orang tua, bisa ikut dengan wali, kos, pondok dan lain sebagainya. Asal sekolahnya mana? SDN misalkan. SDN Lebak Wangi misalkan, atau SDN Cikande Permai, contoh aja. Lulusan tahun sekarang 2021 misalnya. Moda transportasinya apa yang digunakannya? Kendaraan umum, jemputan, jalan kaki, atau silahkan dipilih, misalkan kendaraan umum. Kemudian jarak dari rumah, nah dengan SMP Cikande yang berapa? Sesuai dengan zonasi yang kemarin daftarkan, ibu bisa dari situ. Misalkan jaraknya 1 sampai 2 km ya. Kemudian nah di sini yang garis lintang. Garis lintang ini sebetulnya paling gampang ketika kita buka Google Map di HP ya. Di map. Kita ke map dulu. Ya, ketika ibu buka di HP ya, misalkan langsung ke Google Map. Ya, ibu bapak bisa tunjukkan di mana rumah kita, misalkan saya contohnya rumahnya di Cikande Permai ini saya Masjid Muhajirin nih, persis Muhajirin. Saya tahan di sini ya, ditahan aja, tekan aja di sini, itu akan muncul koordinatnya. Ketika saya akan tahan, maka akan muncul ke atas. Nah ini kalau di HP ini muncul otomatis langsung. Ini titik koordinatnya. Ini garis bujurnya, ini garis lintang gitu. Min 6.217 ya. 122, ya. Nah, ini garis lintang ya. Kemudian garis bujurnya yang ini. Jadi kita hitungnya ini, kita copy ya. Sini, kemudian garis bujurnya kita ini. Nah, ini sudah sebenarnya gampang ya. Kalau ibu menggunakan HP Android, tinggal ke Google Map. Setelah itu petakan di mana tempat ibu ya, atau bapak. Setelahnya akan muncul, ketika ditekan otomatis akan muncul. Kemudian berikutnya adalah dalam terung kampung atau perumahan, misalkan Cikande Permai. Nah, bloknya apa di sini? Cikande Permai blok O5 misalkan. O strip 5. Nah, ini jika tinggal di perumahan isi dengan strip jika tinggal di kampung. Nah, ya. Jika tinggal di perumahan, Bapak Ibu wajib mengisi. Tapi ketika tempat tinggalnya adalah di perkampungan, maka isi dengan strip gitu ya. Nah, ini ketika namanya kampung, misalkan kampung Kukun, nah, maka isi strip gitu. Dan ketika Cikande Permai, maka isi dengan tadi O5. Nah, nomornya berapa? Nomor 12. RT-nya 03, RW-nya 05 misalkan. Kelurahannya apa? Cikande Permai. Kecamatannya Cikande, kabupatennya Serang, terus provinsinya Banten.
kode posnya 42186 untuk Cikande. Berikutnya nama ayah, misalkan Subadri Andre, misalkan Andre namanya, Subadri Andre namanya. Kemudian tanggal lahirnya sama, tahun berapa, contohnya lahiran di 80-an ya. Januari saya tanggal bulan Januari tanggal 25 81. Nomor nicknya berapa, tinggal dilihat di kartu keluarga ya. Elitnya ada 16 digit ya, 15. Contoh ini tanggalnya 25 01 81 3 kali. Kemudian pendidikan ayahnya misalkan SMA dan ayahnya karyawan swasta, penghasilannya misalkan 2-5 juta. Berikutnya lagi nama ibu misalkan Siti Khadijah. Lihat sesuai dengan kartu keluarga atau akta lahir. Kemudian tanggal lahirnya sama, tahunnya misalkan lahirnya di tanggal 5 Februari misalkan 17, maka 2 contoh. Pendidikan ibunya apa, sama misalnya 1 misalkan. Pekerjaan ibunya apa, guru atau dosen gitu, atau PNS misalkan. Gajinya berapa, 5 juta. Nah, berikutnya ukuran seragam apa untuk anaknya, asal ukuran bajunya pakainya L. Kemudian ukuran celananya misalkan L juga. Berikutnya, apakah data yang Anda input sudah benar dan sesuai? Jika yakin, silahkan pilih tombol kirim. Dan silahkan buka email Anda. Yang tadi isian yang ini, begitu akan kita kirim maka akan muncul ke email. Oke, boleh diaktifkan nih, kirim salinan jawaban boleh tidak masalah. Oke, kita aktifkan, kemudian kita kirim. Nah, terima kasih Anda telah mengisi formulir PPDB. Silahkan cek email Anda, kemudian cetak, masukkan berkas ke dalam map Snellhector transparan biru dan serahkan ke panitia daftar ulang SMP Negeri 1 Cikande. Dengan sudah ada bukti ini berarti Bapak Ibu sudah berhasil mengisi formulir PPDB. Kemudian gimana kita cek ke email kita yang tadi saya masukkan. Ini email yang saya masukkan tadi, SMP Negeri 1 Cikande. Coba kita refresh. Apakah masuk? Nah, masuk nih, ada bukti daftar ulang. Selamat Muhammad Al-Ghifari Munir. Kita ambil, buka. Nah, inilah format M1 ini yang harus kita. Nah, ini buktinya, nama lengkap, panggilan, isian yang tadi kita isi sudah tertera di sini. Kemudian hasil yang ini kita download, kemudian kita cetak. Nah, ya, kemudian ditandatangani. Nah, namanya Al-Ghifari 7A. Ya, tanda tangani. Kemudian ada bagian-bagian yang harus menggunakan materai. Nah, materai ya, pakai materai, kemudian ditandatangani.
Itu saja ya. Setelah ini langsung di print. Setelah di print ini diserahkan ke sekolah, dibawa dimasukkan ke berkas map untuk PPDB. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Saya cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian untuk ada hal-hal yang lain yang perlu ditanyakan, silahkan bisa datang ke sekolah atau